Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Alfiani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dalam mata kuliah Perancang Peraturan Perundang-undangan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Baik. Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam bab 14 pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari 5 ayat. Namun, ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat. Cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap, yaitu perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, keadilan yang proporsional dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi. Yang keempat, yaitu persaingan yang tidak sehat. Pengertian hukum ekonomi Islam. Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iqtisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid yaitu Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan usaha, bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial, sebab
Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya. Yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dan ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu prinsip al-maslahah. Prinsip al-maslahah adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadaratan. Yang keempat dari prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan haram. Yang kelima yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Adapun perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia, yaitu perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia, berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Antara lain, keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbandingan syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yang ketiga yaitu prinsip al-maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Yang keempat yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan haram. Yang kelima yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus jelas, tegas, dan pasti, baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat,
transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Di antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material saja, tetapi juga sebagai spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batinnya. Karena pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya berarti jalan dan harus diikuti. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan ilahi. Misalnya seperti perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Karena antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktik ekonomi syariah sangat tinggi, perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip-prinsip dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli. Berdasarkan dengan petunjuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum Islam berlaku secara total di Indonesia karena seluruh unsur-unsurnya sudah memiliki bagian dari kehidupan hukum masyarakat Nusantara di Indonesia.
Hukum Islam adalah hukum yang hidup. Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat. Yang sebelumnya hanya normatif sosiologis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Selain itu juga, hukum ekonomi syariah bertaut dengan hukum perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang ini, praktik perbankan syariah semakin kuat, di mana sebelumnya operasionalisasi perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang peraturan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hukum ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah, hukum zakat dan wakaf. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Kedepan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia. Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dan penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Secara konstitusi, keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan atau perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kesimpulannya, yaitu perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang ekonomi syariah. Antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.